Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Saiful Ulum, PLDP 3 Tanaman, Angkatan 34 dari PTP 4 Regional 3 Kebun Seintan. Izinkan saya untuk membahas modul manajemen fungsional. Manajemen fungsional dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, strategi fungsional bidang SDM. Yang kedua, strategi fungsional bidang keuangan. Yang ketiga, strategi fungsional bidang pemasaran. Dan yang keempat, strategi fungsional bidang produksi dan operasi. Strategi fungsional bidang sumber daya manusia akan sangat berkaitan dengan pengelolaan karyawan dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi, tugas, dan ruang lingkup. Fungsi bidang sumber daya manusia berperan mengatur berbagai instrumen agar aspek sumber daya manusia terkelola dengan baik, seperti perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemberian kompensasi pekerja, pelatihan dan pengembangan training, perencanaan karir, evaluasi penilaian pekerja, serta perekrutan dan pemberhentian pekerja adalah suatu siklus strategi fungsi sumber daya manusia. Strategi fungsional bidang keuangan ialah ilmu bidang keuangan untuk mengkaji, mengatur, dan menganalisa sumber daya keuangan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh dana dengan tujuan memberikan profit bagi perusahaan. Fungsi strategis keuangan perusahaan yang pertama, merencanakan pengeluaran, melakukan distribusi aset, dan menganalisis kelola risiko, mendokumentasikan keluar masuknya uang, serta menunjukkan proyeksi pertumbuhan aset masa depan. Strategi fungsional bidang pemasaran adalah mencapai sasaran perusahaan dengan menghasilkan penjualan produk ataupun jasa yang menguntungkan di pasar sasaran. Strategi fungsional pemasaran harus menjadi pedoman dalam pengambil keputusan dalam menentukan siapa akan menjual apa, di mana, kepada siapa, dan berapa banyak dan bagaimana caranya. Kemudian terakhir ialah strategi fungsional bidang produksi dan operasi. Manajemen operasi didefinisikan sebagai desain, operasi, dan peningkatan sistem yang menciptakan dan memberikan produk serta layanan utama perusahaan dari hulu dan ke hilir. Faktor yang mempengaruhi hulu diantaranya kondisi tanah, bahan tanam, manajemen, dan operasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi hilir diantaranya bahan baku dan kondisi pabrik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.